Dan seperti biasa di hari Selasa kami mengajak Anda teman baik pemirsa Metro TV dalam gerakan kebaikan. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk membantu warga kampung Kalaba di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan air bersih. Warga kampung yang terletak di Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor ini sudah bertahun-tahun kesulitan mengakses air bersih. Sumber air terdekat berada jauh dari kampung mereka dengan jarak sejauh 1 kilometer. Selain itu, warga kampung Kalabala harus berjalan kaki setiap hari melewati medan yang terjal dan licin dengan naik dan turun bukit untuk mendapatkan air bersih. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut membantu untuk mendapatkan air bersih. Tidak jarang anak-anak ini terlambat ke sekolah karena perjalanan mengambil air yang memakan waktu hingga 2 jam. Warga kampung berniat untuk menarik selang dan pipa, namun lagi-lagi biaya menjadi penghalang karena mayoritas warga bekerja sebagai petani. Untuk itu kami mengajak teman baik pemirsa Metro TV untuk mewujudkan impian warga kampung Kalabala mendapatkan akses air bersih. Dan untuk mengetahui perjuangan warga kampung Kalabala di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kita akan berbincang dengan Ibu Diana, penggagas dari donasi untuk akses air bersih di kampung Kalabala. Selamat siang Bu Diana. Halo, selamat siang Mbak Jessica, Mbak Gemma. Iya, selamat siang. Bu Diana, bisa diceritakan kepada kami, pemirsa Metro TV, sesulit apa sih warga di kampung Kalabala ini untuk mengakses dan mendapatkan air bersih di sana? Oke, jadi kalau misalnya boleh aku kenalin dulu ya yang namanya Alor tadi. Tempatnya kan di Alor, di Kabupaten Alor. Itu tuh kita kenal sebagai tempat yang indah sekali lautnya, terus pantainya. Tapi di balik itu ternyata masih banyak sekali lokasi-lokasi titik yang masih kekurangan air. Bukan karena tidak ada airnya, tapi air yang ditemukan oleh mereka itu payau. Kalau nggak payau ya asin gitu, karena air laut gitu. Dan terus untuk perjalanan mereka bisa sampai ke air bersih gitu, selama ini mengonsumsinya seperti apa, mereka itu perlu jalan kaki sejauh 1 kilometer ya, tadi sudah disebutkan 1 kilometer, tapi butuh waktu 2 jam nih untuk bisa sampai ke sumber airnya. Karena kalau misalnya di kota 1 kilometer itu jalanan datar bisa ditempuh dengan sangat mudah, tapi di sana enggak, Mbak. Lokasi kampung mereka itu ada di atas. Nah, kemudian sumber airnya ada di bawah. Jadi jalanan terjal, kalau misalnya hujan licin, kalau misalnya kemarau itu jadi sangat gersang jalanannya, dan itu tuh sangat sulit ditempuh sehingga bolak-balik bisa menghabiskan waktu 2 jam perjalanan. Gitu. Termasuk tadi disinggung ya Mbak terkait betapa susahnya nih anak-anak di sana, harus berangkat sekolah juga mandinya harus ngambil air dulu kayak gitu. Oke, nah Bu Diana, dengan sulitnya mendapatkan akses air bersih ya di kampung sana, apa sih dampak yang dirasakan oleh warga? Yang pertama dari karena nggak ada air dan mau nggak mau harus ada air, jadi warga memilih untuk membeli air. Membeli air biasanya mereka belinya tangkian, dan itu tuh kalau untuk harganya berbeda-beda ya, tapi bisa sampai 200.000 per tangki. Terus juga untuk kondisi tadi anak-anaknya, kalau misalnya kita berangkat sekolah dalam keadaan fresh nih Mbak, siap untuk belajar gitu. Anak-anak di sana siap buat belajar, tapi sudah melalui perjuangan yang berat, harus ngambil air dulu ke jalanan yang terjal itu nih, kalau bisa dilihat juga ya, pada bawa jerigen, terus ibu-ibunya ada pakai anyaman itu ke kepala, dan itu tuh sangat menyulitkan warga, walaupun sebetulnya mereka juga seperti ini sejak tahun 1918, artinya sudah sangat lama, tapi bagaimana bisa kalau kita yang dari sini sangat mudah gitu mendapatkan aksesnya, tapi orang di sana yang sebetulnya masih warga negara Indonesia itu tidak bisa mendapatkan kemudahan yang serupa gitu. Mbak Diana, kalau kita lihat di visual, ini banyak sekali warga dan juga anak-anak tadi berbondong-bondong membawa ember dan juga jerigen ya Mbak. Ini dari kampungnya kemudian untuk mengambil air. Ini berarti setiap hari mereka seperti ini Mbak? Atau mungkin mereka mengambil dalam kota yang besar lalu dibawa ke kampung untuk beberapa hari atau seperti apa Mbak? Iya, mereka setiap hari seperti ini.
Tapi itu nanti lihat juga nih kalau misalnya kondisinya hujan, biasanya mereka tidak akan sesering ini karena memilih untuk menadah airnya aja. Tapi kalau airnya kering, jadi oh iya satu lagi bahwa mandi bagi orang-orang di sana sepertinya sesuatu yang fancy ya Mbak, karena harus mengawet-ngawet airnya. Mereka lakukan ini setiap hari, tapi memang untuk penggunaan setiap harinya juga diawet-awet airnya biar nggak cepet habis atau kalau bisa besok nggak usah ngambil air ya berarti nggak usah ngambil air gitu. Oke, Bu Diana, sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah daerah nggak sih? Kedengeran nggak sih sampai ke pemerintah Iya, apalagi kondisi dari ini? 1918 sudah seperti ini. Tidak ada perkembangan sama sekali kah, Mbak? Kalau untuk pemerintah, kita alhamdulillahnya sampai sekarang masih suka komunikasi, biasanya dengan Pak Camat aja. Untuk setiap progresnya kita dapat laporan gitu, untuk update gitu ya. Ada karena di sana juga sebetulnya persoalannya sulit sekali mendapat akses air yang dekat dengan pemukiman, Mbak gitu. Jadi dari kami pun, tim kami pun juga sudah mencari titik-titik yang bisa mengeluarkan air bersih dengan cepat atau dengan yang dekat gitu dengan pemukiman, tapi sangat sulit gitu. Untuk pemerintah sampai sejauh ini ya sepertinya mereka juga sedang berusaha ya Mbak agar bisa menemukan titik air yang bisa diakses dengan mudah oleh warga gitu. Nah, selama ini upayanya seperti apa sih Mbak untuk mendapatkan air bersih ini, dan dalam proses upaya ini kira-kira memang biayanya berapa? Oke. Uh, Kalau warga sendiri itu tuh pengen memasang pipa atau apa namanya selang yang itu tuh bukan dari sumber airnya ya karena dari bawah kan sulit ke atas tuh narik air. Jadi ada satu kampung yang letaknya tuh 3,5 kilometer dari desa Kalabala ini itu lebih di atasnya lagi. Nah di sana tuh katanya bisa ngambil air. Warga tuh dari dulu ingin sekali bisa mengambil air dari atas walaupun dalam prosesnya kita juga mencari opsi-opsi lain gitu sambil mengumpulkan dana untuk bisa menarik air dari kampung yang lain. Kita juga mencari titik-titik yang bisa kita pasangi bak penampungan air dan dekat dengan pemukiman gitu. Biasanya kami itu memasang dengan bikin bak penampungannya disertai dengan pipanisasi biar sampai ke rumah-rumah warga itu bisa sampai 200 juta sih Mbak. 200 juta. Nah, Mbak Diana, kan untuk air bersih sebenarnya kebutuhan wajib yang harus dipenuhi setiap manusia ya untuk konsumsi, untuk bersih-bersih gitu. Nah, kira-kira dengan kesulitan air bersih ini bagaimana kondisi kesehatan warga di sana? Untuk kondisi kesehatan, ini nggak tahu mungkin karena ini ya, karena dari dulu memang seperti ini, jadinya mereka juga tetap berusaha untuk bisa seenggaknya yang masuk ke dalam tubuh itu tuh adalah air yang sehat. Makanya dengan walaupun dengan berbagai rintangan mereka tetap mau gitu datang ngambil air yang itu airnya bersih karena memang bersih Mbak airnya yang di bawah kampung yang harus melalui jarak dan 2 jam itu gitu. Jadi selama ini kalau yang masuk ke dalam tubuh mereka tuh tetap air yang bersih. Jadi tidak ada masalah misalnya dari segi apa dari segi ke perut gitu ya nggak ada gitu Mbak. Cuman kalau mungkin dari mandinya juga, nah itu mandi tidak akan sesering kita, tapi sampai sekarang warga juga udah aware bahwa yang harus dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah air yang bersih. Maka dari itu warga juga walau bagaimanapun susahnya, sulitnya itu tetap mau aja gitu untuk ambil air bersih tersebut ke daerah yang jauh. Oke, tentu kita berharap dengan ada pemirsa Metro TV di sini yang menonton dan juga ada penjelasan terkait dengan sulitnya akses air bersih di sana, ini bisa membuka peluang supaya ada donasi yang masuk ya, Mbak Diana. Baik, terima kasih Mbak Diana Dwi Anissa selaku penggagas dari donasi untuk akses air bersih di Kampung Kalabala selaku Insan Bumi Mandiri sebagai partnership dan communication-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.